Selamat datang di Vietnam, salah satu negara yang mengalami lompatan luar biasa dalam pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi Vietnam telah dimulai sejak tahun 1987, ketika mereka melakukan reformasi dan liberalisasi ekonomi, atau yang lebih kita kenal sebagai kebijakan Doi Moi. Melalui hal tersebut, Vietnam kemudian dikenal sebagai negara dengan kemitraan investasi kuat, serta kebijakan yang pro-bisnis. Sehingga tidak jarang apabila Vietnam menjadi salah satu destinasi utama bagi para investor global untuk menjalankan investasi di negara tersebut. Namun, di balik pertumbuhan ekonominya yang gemilang, terdapat sebuah konsekuensi politik yang cukup kompleks, khususnya dalam aspek demokratisasi di Vietnam. Berbeda dari negara lainnya, reformasi dan liberalisasi ekonomi yang terjadi di Vietnam justru menyebabkan terjadinya stagnasi demokratisasi. Hal ini dibuktikan dengan masih kokohnya kekuasaan dan legitimasi dari Partai Komunis Vietnam. Kira-kira mengapa ya hal itu bisa terjadi? Faktor apa saja sih yang menyebabkan Vietnam berbeda dari negara lainnya? Mari kita kupas dalam video ini. Dalam memahami hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan demokratisasi di Vietnam, kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai konteks historis dan sosial politiknya. Vietnam merupakan negara komunis dengan sejarah perjuangan yang panjang dalam melawan penjajahan. Hal ini dimulai sejak abad kedua sebelum Masehi, di mana saat itu Vietnam masih didominasi oleh berbagai dinasti feodal Tiongkok. Barulah pada abad ke-19, ketika negara-negara kapitalis barat memasuki masa imperialisme dan kolonialisme, Prancis mulai menduduki dan menguasai Vietnam. Hal tersebut kemudian menjadi titik awal munculnya gerakan perlawanan dari rakyat Vietnam. Selama masa penjajahan, komunis mengambil peranan yang cukup signifikan dalam mendorong upaya-upaya perjuangan kemerdekaan di Vietnam. Ideologi komunis ini menjadi katalisator dalam menumbuhkan benih-benih perlawanan terhadap intervensi asing. Hal ini diwujudkan salah satunya melalui propaganda tulisan serta karya-karya menyerukan solidaritas dan kebebasan dari pemerintahan kolonial. Berbagai upaya tersebut semakin diperkokoh setelah Partai Komunis Vietnam terbentuk pada tahun 1930. Di bawah pimpinan Ho Chi Minh, Partai Komunis akhirnya berhasil melancarkan pemberontakan dan merebut pemerintahan kolonial. Hingga akhirnya mereka berhasil membentuk Republik Demokratik Vietnam pada 2 September 1945. Dalam konteks sosial politik, Vietnam telah mengalami perubahan yang cepat dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini sedikit banyak dipicu oleh reformasi ekonomi dan keterbukaan terhadap dunia luar. Meskipun itu, masyarakat di sana masih didominasi oleh petani dan pekerja industri kerah biru lainnya. Hal ini yang kemudian sedikit banyak mempengaruhi kondisi politik di sana, khususnya dalam aspek demokratisasi. Di sisi lain, kurangnya kebebasan sipil dan politik akibat dominasi kekuasaan atau kontrol Partai Komunis Vietnam semakin menghambat jalannya demokratisasi di negara tersebut. Berbeda dari perkembangan demokrasi di Vietnam yang stagnan, pertumbuhan ekonomi Vietnam justru menyaingi pertumbuhan ekonomi negara-negara maju lain di dunia. Ya, berdasarkan data World Bank tahun 2022, pertumbuhan PDB Vietnam selama beberapa tahun terakhir berada di kisaran angka 7-8%. Melihat keberhasilan ekonomi Vietnam pada masa ini, tentunya memantik jiwa penasaran kita. Bagaimana perekonomian Vietnam dapat sampai pada tahap ini? Well, let's take a step back and menilik kembali kepada sejarah dan jejak perekonomian Vietnam. Vietnam memiliki sejarah panjang sebagai negara agraris dengan budaya yang kaya. Pada abad ke-19, kolonialisasi Prancis dimulai, yang memberikan pengaruh besar terhadap pola ekonomi dan sosial Vietnam. Selama masa kolonial Prancis, Vietnam dijadikan sebagai sumber daya untuk kepentingan ekonomi Prancis, terutama dalam produksi beras dan juga karet. Namun, Vietnam tidak mendapatkan banyak manfaat dari eksploitasi ini, dan penduduk lokal Vietnam menderita akibat eksploitasi yang begitu berat. Periode pasca Perang Dunia Kedua, terjadi konflik yang melibatkan Vietnam, terutama dengan Perang Vietnam yang tentunya melibatkan Vietnam dan juga Amerika Serikat. Perang ini menyebabkan kerusakan yang besar-besaran kepada infrastruktur dan juga ekonomi Vietnam. Setelah perang, Vietnam dapat kembali bersatu dan memulai proses pemulihan ekonomi. Pemerintah Vietnam mengadopsi model ekonomi sosialis dengan pembangunan yang dipimpin negara. Pada awalnya, ekonomi Vietnam mengalami kesulitan, terutama akibat kekurangan sumber daya dan juga isolasi internasional. Kondisi stagnasi ini yang pada akhirnya memantik pemerintah Vietnam untuk melakukan reformasi terhadap sistem ekonomi dengan diperkenalkannya kebijakan Doi Moi. Kebijakan Doi Moi yang diterapkan di Vietnam pada tahun 1986 adalah titik balik penting dalam sejarah ekonomi negara Vietnam.
Doi Moi bertujuan untuk mereformasi ekonomi Vietnam yang pada saat itu mengalami kesulitan dan stagnasi. Dari segi definitif, Doi Moi sendiri dapat diartikan sebagai renovasi. Pemilihan istilah ini juga penting bagi tujuan dari Doi Moi itu sendiri, yang hanya bertujuan untuk merubah tampak luar dari kebijakan ekonomi Vietnam. Namun fondasi-fondasi kenegaraan dari Vietnam tetaplah berbasis nilai sosialis. Salah satu elemen utama dari Doi Moi adalah menghapus sistem ekonomi terpusat yang didasarkan kepada model sosialis dan membuka pintu bagi investasi asing serta inisiatif swasta. Pemerintah Vietnam memberikan insentif kepada perusahaan swasta dan juga asing untuk melakukan investasi di Vietnam, membangun infrastruktur, dan juga mengembangkan sektor-sektor ekonomi tertentu. Selain itu, Doi Moi juga mencakup liberalisasi sektor pertanian dengan memberikan hak kepada petani untuk memiliki dan mengelola lahan mereka sendiri serta menjual hasil panen besar bebas. Langkah ini mendorong produktivitas pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kebijakan Doi Moi juga membuat pemerintah Vietnam untuk melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi administratif dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah ini termasuk mengurangi birokrasi yang berlebihan, menyederhanakan proses perizinan, dan meningkatkan kerjasama antara sektor publik dan juga swasta. Doi Moi juga mengarahkan perekonomian Vietnam untuk melakukan diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor baru seperti sektor manufaktur, pariwisata, teknologi informasi, dan juga services atau pelayanan. Hal ini membantu mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dan meningkatkan keseimbangan ekonomi secara keseluruhan. Lebih dari itu, kebijakan Doi Moi membuat Vietnam mulai membuka diri mereka terhadap pasar global dengan mengadopsi kebijakan perdagangan bebas dan berupaya untuk meningkatkan integrasi ekonomi internasional. Langkah-langkah ini termasuk penandatanganan perjanjian perdagangan dengan negara-negara lain dan juga berpartisipasi aktif dalam organisasi perdagangan internasional. Dengan menerapkan kebijakan Doi Moi, Vietnam berhasil mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, menarik investasi asing yang besar, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, namun Doi Moi telah berhasil menjadi tonggak penting dalam pembangunan ekonomi Vietnam. Sejak reformasi Doi Moi diberlakukan, perekonomian Vietnam mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan pertumbuhan GDP dari tahun 1986 yang awalnya berada di angka 2,79%, melonjak ke angka 5,10% pada tahun 1990. Puncaknya pada tahun 1995, pertumbuhan GDP Vietnam mencapai angka 9,56%. Hal ini terjadi karena dicabutnya embargo ekonomi dari Amerika Serikat dan Vietnam mulai menjalin hubungan luar negeri dengan banyak negara. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut sempat mengalami penurunan di rentang tahun 1996 sampai 1999. Hal tersebut terjadi karena krisis moneter yang melanda banyak negara di Asia. Sejak tahun 2000, rata-rata pertumbuhan GDP Vietnam berada di angka 6,4% per tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang sangat stabil. Pada tahun 2024, pertumbuhan GDP Vietnam mencapai 5,5%. Namun, tidak seperti pertumbuhan ekonomi yang angkanya terus tumbuh setiap tahunnya. Angka indeks demokrasi di Vietnam masih tergolong rendah. Dari data Freedom House menunjukkan bahwa angka demokrasi Vietnam hanya 19 dari 100. Lalu, dari data Economist Intelligence Unit, indeks demokrasi di Vietnam mendapatkan nilai 2,73% dari 10. Angka-angka tersebut tidak mengalami pertumbuhan dari tahun 1990-an. Dengan begitu, teori modernisasi yang menjelaskan bahwa adanya hubungan korelasional antara pembangunan ekonomi dengan pembangunan demokrasi di suatu negara tidak terjadi di Vietnam. Namun, pertumbuhan ekonomi di Vietnam menguatkan cengkraman kekuasaan pemerintahan Vietnam. Vietnam merupakan negara yang menerapkan sistem kepartaian satu partai, yaitu Partai Komunis Vietnam. Bagaimana bisa Partai Komunis ini dapat mematahkan asumsi dari teori modernisasi yang mengatakan pertumbuhan ekonomi akan melahirkan demokrasi? Justru yang terjadi malah sebaliknya, pertumbuhan ekonomi malah mempertahankan kekuasaan dan legitimasi Partai Komunis itu sendiri. Legitimasi kekuasaan Partai Komunis Vietnam awalnya bersumber dari peran historis, yaitu memerdekakan dan menyatukan negara Vietnam. Selain itu, keberhasilan reformasi Doi Moi yang secara signifikan meningkatkan standar hidup sebagian besar masyarakat Vietnam.
Resistensi Partai Komunis terhadap demokrasi di Vietnam terjadi karena adanya budaya politik yang didasarkan pada elitisme dan patriarkalisme. Elitisme dan patriarkalisme ini berakar kuat dalam konfusialisme. Selain itu, ekonomi pasar yang berorientasi sosialis yang diterapkan Vietnam menemukan banyak rent seeking. Rent seeking merupakan kondisi di mana para elit memanfaatkan reformasi ekonomi untuk memperkaya diri mereka sendiri. Para rent-seeker ini bekerja sama dengan pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka. Para rent-seeker ini juga lah yang menyebabkan banyak terjadinya korupsi di Vietnam dan juga menjadi kelompok yang melakukan perlawanan terhadap kelompok pro-demokrasi. Hal ini dilakukan karena demokrasi dapat menggoyahkan hak-hak istimewa yang mereka miliki. Terakhir, kemampuan Partai Komunis menekan gerakan oposisi secara efektif dengan menggunakan kekuasaan mereka. Vietnam menggunakan peran polisi dan tentara untuk mengisolasi dan merepresi kelompok pro-demokrasi. Partai Komunis menyiapkan kursi di Komite Sentral untuk perwakilan militer dan polisi. Contohnya pada tahun 2013, 26 dari 175 komite sentral berasal dari kalangan polisi. Dengan begitu, hampir tidak ada gerakan oposisi yang terorganisir secara signifikan di Vietnam.